Para pendengar RRI, khususnya umat Buddha dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Susan yang akan memandu obrolan kita pada hari ini. Hari ini istimewa sekali karena kita kedatangan tamu yang dulu sudah pernah menetap di Makassar sekian lama, tapi sekarang beliau sudah berada tetap tinggal, maksudnya sudah tinggal di Bali. Nah, hari ini kebetulan beliau berada di Makassar, jadi kita sedikit menculik untuk sedikit berbincang-bincang tentang Buddhis gitu. Gimana Ibu Ketut ya? Ya, sore ini kita bersama Ibu Ketut. Ibu Ketut, gimana kabarnya? Kabar baik, Dik Sun. Gimana nih? Rasanya kangen nggak balik lagi ke Makassar, Bu? Kangen balik, cuma sayang ya begitu datang langsung kebanjiran nih. Iya. Berapa hari ini memang cuaca agak ekstrim di Makassar. Iya. Tapi nikmati aja lah. Betul sekali, Bu. Apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya ya. Mungkin berapa hari yang lalu sempat banjir, tapi jadinya rasanya lebih bersih gitu. Sekarang di mana-mana jadi lebih bersih karena sebelumnya pasti karena banyak sumbatan-sumbatan akhirnya terjadi banjir. Oke, jadi hari ini Ibu saya Susan dan akan ngobrol bersama Ibu Ketut tentang peranan seorang ibu dalam mendidik anak, khususnya mendidik anak untuk meningkatkan toleransi. Begitu ya Ibu ya. Mungkin bisa cerita dulu nih sebelumnya Bu, kalau Ibu Ketut nih kan anaknya ada berapa Bu? Kalau anak saya 3, cucu 1. Cucunya udah umur berapa Bu? Ya, cucu sih udah lagi TK nih. Nah ini pas berarti bukan hanya mendidik anak, Iya, juga mendidik cucu mendidik ya. cucu juga. Iya. Jadi berarti pengalamannya udah banyak nih. Ibu sekarang ini kan anak-anak nih ke depan ini makin banyak yang fenomena cerita atau kejadian generasi yang mulai tidak toleran gitu Bu, mulai sulit untuk menerima perbedaan gitu. Nah, untuk ke depannya tentu saja kita pingin lebih baik membentuk masa depan karakter anak-anak yang lebih baik, yang tidak radikal, yang bisa menerima perbedaan. Nah, sebagai seorang ibu, Bu Ketut yang selama ini juga sudah sangat lama berkecimpung di dinas Kementerian Agama Buddha khususnya, ada tips apa yang mungkin bisa di-share kepada para pendengar RRI bagaimana seorang ibu menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak sehingga mereka suatu saat bisa menjadi orang-orang yang toleran seperti itu Bu Ketut. Oke, terima kasih Dik Susan atas waktunya ya kita bisa ngobrol sore hari ini. Ya. Saya juga sangat bersyukur bisa diberi kesempatan bisa bincang-bincang. Seperti apa yang disampaikan Dik Susan tadi, memang situasi dan kondisi sedang berkembang ya. Dan ini mungkin akan terjadi seterusnya, bahwasanya toleransi terhadap hal-hal itu mulai dari sejak dini harus memang ditanamkan. Dan itu memang sudah, kalau kita melihat kondisi sekarang, memang rasa toleransi masyarakat kita itu memang sedikit sudah jauh ya, sangat-sangat menurun gitu ya. Nah, inilah kita berupaya di khususnya sebagaimana yang kita tahu ya, di dalam agama Buddha juga kita kan diajarkan ya bagaimana mendidik anak itu supaya anak itu tumbuh kembang dan dia bisa bermanfaat bukan hanya untuk orang tuanya tetapi juga untuk lingkungan keluarga, nanti bermanfaat juga untuk masyarakat dan juga akhirnya bangsa dan negara. Nah, untuk harapan ke sana itu kan harus anak-anak bisa menerima segala sesuatunya sesuai dengan perkembangan yang ada, termasuk menerima perbedaan di lingkungan masyarakat. Karena kita ini tidak bisa pungkiri bahwa masyarakat kita, bangsa kita ini beraneka ragam. Nah, untuk bisa generasi muda ini menerima hal itu dengan baik, sesuai dengan tuntunan agama, ya ini harus ditanamkan sejak mereka masih kecil. Itu sejak mereka masih dini bahkan, karena supaya mereka itu ke depannya ya bisa membedakan dan bisa sekaligus menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Tips atau
Mungkin dari didikan, kalau anak kecil bagaimana mereka bisa memahami bahwa oh kita nih harus menerima perbedaan, kan kayaknya betul, berat nih betul. bagaimana membahasakannya ke anak kecil kalau dari Ibu Ketut. Kalau pengalaman sih juga ya, karena pengalaman dulu dari ibu ya, apalagi memang sudah selain juga mendidik anak di rumah, mendidik cucu juga kita kan sering memberikan bimbingan kepada umat kita, Iya. khususnya kepada guru-guru sekolah minggu, karena guru-guru sekolah minggu ini memang yang berperan Iya, iya. di wihara maupun di tempat ibadah masing-masing, bagaimana guru-guru ini bisa memberikan contoh sekaligus menanamkan kepada anak-anak nih, kita harus bisa loh menghargai, menghormati orang lain, kan gitu. Ya mulai dari yang kecil-kecil saja. Misalnya kalau di rumah kalau misalnya punya saudara itu kan beda-beda tuh keinginannya. Iya. Kan punya hobi beda-beda, Iya. kemauan beda-beda. Nah kalau misalnya mereka itu bersaudara, contohnya ada satu mau baju warna kuning, ada satu mau baju warna merah. Mereka harus benar-benar saling menghargai keinginan saudaranya. Akhirnya berkembang begitu juga di lingkungan, mungkin di lingkungan masyarakat, di lingkungan tempat ibadah juga sama. Karena karakter orang itu kan berbeda-beda, termasuk hobi mereka berbeda-beda. Jadi orang tua yang harus bisa memberikan penjelasan. Oh iya, ini kan hobinya main begini, jadi jangan diganggu. Sepanjang kita tetap mengarahkan bahwa hobi saudaramu ini bagus loh. Kamu juga hobi ini berbeda loh, tapi jangan saling mengganggu kalau misalnya bermain. Ini contoh ya, Iya. contoh buat anak kecil gitu loh. Iya, Karena betul. kalau hobinya berbeda, pasti kan jenis permainannya diminta berbeda. Caranya mereka juga akan ini berbeda. Dari sejak dini itu udah harus kita coba memberikan penjelasan. Meningkat lagi kalau mereka semakin remaja. Nah, kita juga harus bisa kalau dilihat juga dari perkembangan anak-anak kita. Kalau kita bisa memberikan penjelasan ini perbedaan kita harus terima di rumah. Setelah itu kita berkembang di wihara juga pasti menghadapi orang yang berbeda. Mau tidak mau hargai perbedaan itu supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Akhirnya juga kita dari guru ya, guru juga bisa memberikan penjelasan. Kalau misalnya karena kalau kita bukan hanya di rumah tetapi kita bergaul di lingkungan misalnya seperti di agama, kita kan beberapa agama yang ada di Iya. Indonesia. Ya anak-anak harus beri penjelasan. Itu loh sama agamanya. Dia juga bagus. Cuman kita berbeda di simbolnya. Kan gitu. Oh kita berbeda di tatanan cara ibadah kita beda loh. Kita harus menghargai itu. Kita menghormati itu. Nggak boleh saling mencela gitu loh. Jadi dari kecil harus dijelasin sesuai dengan tahapan-tahapan. Semoga mereka itu tahulah dari kecil. Oh memang itu berbeda, tetapi sesungguhnya walaupun saya berbeda, kami harus saling menghormati gitu. Harus saling menghargai gitu Iya, ya. tidak boleh jangan sampai kita dia itu beda, nggak boleh ya lihat di sana, nggak bisa gitu. Oh itu loh, kok kan biasa kan ada anak-anak nih, Iya. loh kok mak ya nggak usah jauh-jauh, kita loh di umat Buddha kan Iya. banyak tradisi yang berbeda nih. Iya, betul. Loh kalau masuk di tempat ibadah sana tuh mak kok patungnya kok lain gitu Iya, kan iya. misalnya simbolnya harus dijelasin gitu loh. Perbedaan itu adalah seninya untuk melakukan tradisi, tetapi tujuannya sama sehingga anak-anak punya pemahaman lama kelamaan apapun perbedaan itu yang terjadi berkembang mereka pasti bisa menerima, tapi dari kecil lah diberikan penanaman bahwa perbedaan itu adalah baik untuk kedepannya. Jangan ditanamkan bahwa perbedaan itu harus dihindari, enggak gitu. Iya betul kan biasa kan kalau anak-anak ya dua Iya. misalnya saudara aja kadang-kadang mereka suka sekali juga kadang-kadang memang berbeda pendapat misalnya Iya. satu mau ya makan ini satu mau nggak mau makan Iya, ini betul. gitu dan sengaja mereka kadang-kadang berbeda gitu Nah, kan. Nah orang tua tuh pada saat menghadapi anak seperti mungkin lagi bertengkar Iya. misalnya soal beda pendapat gitu sebagai orang tua harusnya bagaimana kita bersikap menghadapi pertengkaran anak-anak itu yang sedang bermain mungkin paling simpel beda kesukaan makanan Betul. gitu. Ya itu harus dijelasin pelan-pelan. Dijelasin sama anak ini loh, ini sama sebenarnya enaknya, tapi dia nggak suka dengan makanan ini. Kamu suka ini, dia suka ini, harusnya sama-sama jangan bertengkar, jangan mencela gitu loh. Iya. Jangan dicela itu makanan koko atau makanannya adik jangan dicela, karena kamu punya kesukaan kan itu.
tapi sama-sama kan enak rasanya. Bila perlu coba tuh kasih cicipin kokonya, enak nggak dia rasa. Kalau dia bilang nggak enak, ya usah, jangan dipaksa gitu. Jadi nggak boleh dipaksain. Harus dia juga suka dengan ini, nggak boleh. Tetap kesukaannya dia, tapi tetap diarahin bahwa itu loh, koko punya makanan itu juga enak, bergizi, ini juga sama, cuma jenisnya beda. Karena kan sukaannya beda nih. Nah, seterusnya begitu kita menjelaskannya gitu. Karena betul. sulit memang dengan anak-anak kecil. Jadi kita juga harus bisa bagaimana memberi contoh terutama, ya. Makanya kadang-kadang Ibu kalau ngeliat guru TK itu kan susah ya. Anak-anak TK itu. Jadi lebih banyak lagi. Iya, lebih banyak lagi. Ragam harus dijelasin kepada anak kecil kan. Iya. Karena penanaman toleransi ini memang sebenarnya kan kalau bisa dari sejak dini. Karena kalau sudah besar kan sulit. Kalau dari kecil kita sudah misalnya nih kita tanam, wah itu dia tidak bagus ini. Iya ya, kita dukung misalnya. Bahwa dia itu tidak senang, kita dukung lagi. Iya, itu tidak bagus, jangan. Wah, itu salah. Gitu loh. Kita justru katakan, iya itu memang beda, tapi itu bagus gitu loh. Jangan katakan, iya tidak bagus itu, enggak usah dah. Artinya dengan tidak sengaja kita mendukung gitu, bahwa dia itu tidak senang gitu loh, dengan hal-hal itu. Jangan didukung. Betul. Harus diberikan contoh ini loh. Misalnya mama sama papa juga beda nih, tapi kan sama-sama suka kita untuk tidak, mama enggak mencela, papa juga enggak mencela hal ini gitu. Yang misalnya mama enggak suka sama makanan itu, bapak juga enggak suka, tapi mama papa tetap sama-sama nih menikmatinya. Tapi enggak ada bilang saling, oh kamu punya enggak enak nih, saya punya enak. Enggak boleh seperti itu. Ini yang harus sering diberikan kalau dia masih kecil kan. Seperti itu. Pakai bahasa-bahasa yang memang mudah diterima sama anak-anak gitu. Yang penting kita jangan mendukung kalau misalnya dia merasa tidak nyaman, tidak senang dengan sesuatu yang berbeda, padahal itu baik sebenarnya. Itu deh. Iya, baik. Kalau nilai Buddhis mungkin ada nggak kalau di wihara, di sekolah minggu khususnya, mereka biasanya melakukan kegiatan apa untuk menanamkan nilai ini? Kan kadang-kadang anak sulit menerima penjelasan saja gitu. Nah, kalau menurut Ibu nih, ya kebetulan kan Yamanya sudah lama membina juga membimbing umat kita ya. Iya. Saya sih sering menghimbau, coba mulai sekarang menanamkan toleransi itu nggak bisa kita menjelaskan, harus diajak. Iya. Ya, Ibu kadang-kadang Ibu sampaikan kepada guru-guru, coba buat program mengajak anak-anak sekolah minggu saling mengunjungi. Karena kan tempat walaupun kita sama-sama Buddha, tetapi tradisi untuk melakukan ibadah itu sarana yang kita gunakan ada perbedaannya. Mungkin sarana di satu tempat ibadah itu lebih banyak hiasannya, lebih banyak patung-patungnya. Terus di satu sisi di tempat yang lain, sekolah minggu yang lain mungkin hanya sedikit. Itu harus diajak, mereka melihat langsung. Nah, pada saat mereka melihat, pasti mereka bertanya kan, wah ini Cek, ini kok gimana ini, kok itu patungnya serem misalnya nih, kok simbolnya gini, kenapa? Nah itulah perannya. Kok kita nggak ada kok gitu-gitu kita, ya? di tempat kita nggak ada, terus kenapa dia itu kalau sujudnya banyak kali ya, kita kok enggak kan gitu nih. Iya betul. Ya, nah ini di saat dia bertanya seperti itulah kita menjelaskan, oh ini begini, jadi pemahaman seorang guru itu juga harus benar-benar, tapi dijelasinnya benar-benar menggunakan bahasa anak kecil gitu loh. Ya di rumah juga kalau sering nanya, orang tua harus tahu. Nah, pasti kan dia ngobrol nih, loh mak kenapa ya kita kalau sembahyang di sana cuma satu loh patungnya gitu misalnya ya. Simbol-simbolnya tuh ada patungnya Sang Buddha satu, tapi kok ke tempatnya teman sana kok patungnya banyak banget, ada dewa-dewa lagi kan gitu misalnya nih, karena di Buddhis itu kan tradisi kita kan banyak. Nah ini sekarang yang kesempatan kita benar, tapi kita menghargai, menghormati dia saudara kita sama-sama Buddha. Nah setelah dia paham nanti juga sama begitu, oh itu teman saya, maka di sekolah punya banyak teman nih, ada yang saudara kita yang Muslim, ada yang Kristen kan gitu. Ya akhirnya mereka kelamaan, oh bisa tahu, oh itu kan cuma simbol-simbol. Tujuan kita ternyata sama. Kita itu ingin damai kan gitu. Ingin kasih sayang kan gitu. Di situ peran guru sangat penting. Termasuk orang tua. Iya. Betul gitu sekali Bu. Justru karena kadang-kadang kita sebagai orang tua nggak mau bawa mereka ke tempat yang aneh-aneh, karena kita sendiri nggak tahu apa jawabannya nih kalau nanti dia tanya. Anak ini kan pasti dia akan bertanya terus gitu.
Ya, karena orang tua lebih senang bawa ke mall ya. Orang tua nggak tahu, jadi biasanya tamengnya adalah, jangan tanya banyak-banyak. Nah, inilah sekarang mencoba orang tua ya belajar ya juga ikut. Artinya apa? Sejak mulai sekarang inilah berupaya. Usahakan kalau anak-anak, apalagi kita ini kan di Buddhis ini hanya seminggu sekali. Coba anak-anak itu dilatih lebih aktif ke wihara. Nanti di wihara itu jangan juga anak-anak ditanamin cuman untuk baca parita, terus meditasi, terus dikasih ceramah, dia tidur anak-anak itu. Mendingan anak-anak dikasih kreatif sekarang. Iya, betul. Istilahnya dia memang merasa nyaman. Apalagi kan sekarang sistem Bebas belajar merdeka, ya. Iya benar. Karena di situ penanaman karakter anak-anak sebenarnya. Iya. Pelatihan mereka yang kita berikan sejak kecil dengan contoh mereka lebih banyak praktek, itu penanaman karakter yang paling bagus ketimbang teori. Gitu loh. Iya. Ya buktinya sekarang kan anak-anak TK aja kalau ibu lihat itu ya, cucu ibu itu biasanya lebih banyak praktek dia. Lebih sering diajak ke kayak ini ada jadwal ke pemadam kebakaran, diajak mereka untuk bagaimana mereka itu berbelanja ke pasar, bukan ke mall loh. Diajak mereka ke pasar itu dia tahu bagaimana penjualan kalau di pasar-pasar rakyat kecil gitu loh. Jadi dia ajak praktek langsung, sama sekolah minggu juga bisa. Gitu. Jadi di samping itu juga kalau kita saling mengajak anak-anak untuk ke tempat-tempat lain ya, misalnya langsung dijelasin kan otomatis rasa untuk saling menghargai, menghormati itu akan muncul otomatis di situ. Iya betul, karena mereka praktek dan mengalami secara langsung gitu ya, loh. Bukan dicokoki dengan pendapat dari orang tua atau gitu. Orang yang lebih besar gitu. Benar. Kadang-kadang orang yang lebih besar justru yang mencekoki mereka, padahal mereka belum mengalami hal itu. Mereka yang masih polos nggak tahu, oh ini berbeda atau nggak berbeda. Mereka main aja ya, gitu. Itulah main yang bersama. penting. Iya, betul. Jadi memang sebagai orang tua, orang yang lebih dewasa harus justru yang paling pertama adalah bisa dulu membuka pikiran sendiri, baru bisa menanamkan nilai-nilai pada anak seperti itu. Jadi kalau kita sekarang ada orang tua, himbauan ibu ini sebagai orang tua mungkin masih rasa tertutup, coba belajar membuka diri. Gitu loh, belajar membuka diri dan belajar menerima sesuatu itu karena semua sebenarnya di sekeliling kita itu berada yang berbeda. Nggak usah jauh-jauh, orang kita sendiri juga berbeda-beda. Di dalam rumah juga berbeda ya. Iya, jadi kalau misalnya kita tidak dengan legowo, artinya ya dengan tulus menerima perbedaan itu, ya itu agak susah. Tapi kalau kita tulus menerima itu, justru itu menjadi suatu seni kan gitu. Di dalam kita, apalagi anak-anak kita sekarang ya, kalau kita tahu sudah main game, dikasih enak dia. Dia bahkan kadang-kadang tidak mau bersosialisasi. Kan bukti banyak nih. Kadang-kadang di satu rumah masing-masing pegang HP kan kayak nggak ada komunikasi. Kan kuncinya itu komunikasi juga. Gitu loh. Kalau misalnya mereka sudah sulit komunikasinya, ya juga sulit mereka akan menerima hal-hal yang bergaul. Kalau mereka sosialisasinya kurang bagus, bagaimana mereka bisa menerima perbedaan kan gitu. Betul. Nah inilah yang harus belajar dari sejak di dalam keluarga itu menata bagaimana anak-anak itu diajak lebih banyak komunikasi. Kalau mereka bisa diberikan mainan, gamenya, tapi diatur. Harus ada juga waktu untuk berkomunikasi. Karena komunikasi dari awal itu bagus, nanti mereka juga keluar pasti bagus komunikasinya kan gitu. Betul itu Bu. Sih. Apalagi sekarang kan di game atau di YouTube sekarang banyak sekali juga yang membuat game atau YouTube terus menyisipkan nilai-nilai yang sebenarnya nggak sesuai. Itu, ya. Banyak memang karena otomatis kan ya namanya sekarang juga harus promosi lebih menarik. Tapi yang lebih menariknya itu lucunya yang memang kadang-kadang jauh dari nilai-nilai Kenapa etika, justru orang gitu tuh ya settingan otaknya anak-anak itu lebih menarik hal-hal yang kadang mereka nggak pernah lihat langsung, atau yang nakal-nakal menurut orang dewasa itu mereka tertarik dengan hal dan itu dia justru. cepat rekam yang begitu. Iya. Itu yang mereka rekam. Coba kalau ada nilai-nilai agamanya, etikanya itu juga sudah diabaikan gitulah. Inilah peran terutama ibu ya. Sesibuk apapun seorang ibu, ingat ibu itu kan sudah dikatakan di dalam ajaran Sang Buddha, khususnya di Sigaloada itu loh. Kewajiban ibu itu terutama mendidik anak sejak dini.
bagaimana anak itu bisa nantinya menjadi anak yang bermanfaat, yang berguna, dan selalu bisa memberi kebahagiaan. Nah, kalau anak itu misalnya tidak punya karakter yang bagus, kan nggak mungkin dia bisa memberi kebahagiaan kepada siapapun, kan gitu. Jadi ingat, tugas ibu itu juga sudah ditentukan ada di dalam Sigala Wada Sutta, itu wajib hukumnya. Sekalipun mungkin seorang ibu sibuknya luar biasa, kan gitu. Tetap menyisihkan waktu. Tetap itu harus diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, hati, perhatiannya, perhatian khusus kepada anak tugas itu utamanya ada. adalah Di itu rumah ya. gitu. Dan memang itu sangat penting karena Iya. itu untuk masa depan sebenarnya. Betul, masa depan generasi kita, termasuk masa depan bangsa ini gitu. Masyarakat Iya. kita kan dia Itu berkembang. beban tanggung jawab yang paling besar paling sebenarnya. besar seorang ibu, Daripada makanya ini benar dari banyak sekarang ayah ibu semuanya kerja kan ya. betul. Ya itulah banyak sekarang anak-anak merasa terabaikan. Tidak ada komunikasi Betul, akhirnya di dalam komunikasinya keluarga. ya putus dalam keluarga, komunikasi hanya dengan HP aja, dengan game saja. Ya kalau dari kecil penanamannya game-game itu permainan, ya terekam game-game itu, nanti dia ngikutin karakter game itu jadinya gitu loh. Iya betul Ibu. Oke, waktu membatasi kita betul. Ibu, jadi Iya, baik. sekian dulu untuk bincang-bincang kita yang kali ini. Terima kasih pada Bu Ketut yang sudah sharing tentang bagaimana cara kita, khususnya seorang ibu, menanamkan nilai-nilai toleran untuk anaknya gitu. Jadi sangat senang saya Susan hari ini bisa berkesempatan berbincang-bincang, dan tidak terasa kita sudah sampai di akhir. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sobi Hotu, Namo Buddhaya, terima kasih. Terima kasih.